Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap para sepuh, bini sepuh, orang tua, juga jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tak pernah henti-hentinya kita mengingatkan untuk senantiasa bersyukur atas segala macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, walaupun dengan keadaan yang memang sekarang lagi rada ramai. Apa yang lagi ramai? Apa-apa naik katanya, bensin naik langsung ramai. Bukan sih ngedukung pemerintah masalah ininya mah, tapi kita kudu belajar bahwa apa yang terjadi semuanya berada di dalam qudrat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang keluar. Apapun yang terjadi, maka mesti apapun yang terjadi yang Allah timpahkan kepada kita harus senantiasa disyukuri. Baru naik segitu, tapi kenikmatannya sih banyak yang Allah tempelkan di kita, sehat walafiat ya, dan lain sebagainya, kemerdekaan dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang berkeluh kesah ya, dengan adanya hal-hal seperti ini. Gitu. Sebab bahaya sekali ketika kita berkeluh kesah dengan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis itu ujian. Harga naik itu ujian. Apa Allah yang mengendalikan semua pemerintah teh ada yang mengendalikan, kita ada yang mengendalikan, alam dunia semua ada yang mengendalikan, Allah teh. Nah, mual terjadi kalau Allah tidak berkehendak, intinya kan gitu. Maka tentunya penting kita jangan sampai dengan adanya ujian ini, bukan nanti ketika kita berkeluh kesah, bukan malah ditambah kenikmatan, bukan malah selesai masalah, malah tambah masalah. Yakin janji Allah, la in syakartum lazi, dan akan udah jelas kan, wala in kafartum inna adzabi asyadid. Kalau syukur-syukuran mah manusia teh dalam berbagai macam keadaan ridho apa yang Allah tetapkan kepadanya, maka tentu Allah akan tambah kenikmatan ya. Tapi sebaliknya ketika kita kufur, terus-terusan berkeluh kesah, tidak menerima apa-apa yang Allah takdirkan untuk kita, bahaya luar biasa, mana bakal Allah turunkan tambah lagi siksanya. Bohongan tidak mau bersyukur ya. Maka penting kita bersyukur supaya apa? Allah tambah kenikmatan. Lewat mana? Maka apresiasikan rasa syukur itu lewat kita bergembira, enggak bersedih ya. Baru kayak gitu jangan terlalu bersedih. Kalau ampe iman Islam coplok baru sedih. Iman Islam masih ada mana senang. Lo kan orang makan,
bagian mungkin aja nambah jadi bensin 20.000 ge kalau kebeli mah ya, yang penting Allah gampangkan urusan kita, bisa ngebeli gitu. Kita kan nggak tahu di atasnya apa benar problematikanya ada. Nah, apalagi memang dampak barangkali perang, kita nggak tahu ya kan ya. Jadi artinya bukan serta merta mendukung lebih ke pemerintah ataupun mengecilkan kita selaku masyarakat, tapi lebih supaya kita menyadari jangan sampai kita udah mah ama peribahasa kasarnya ditaikan segala macam sulit, ama kita dibikin sulit lagi. Lewat mana? Lewat kagak bersyukur, ya tuh nambah sulit, Allah yang bikin ya kan ya. Jadi tetap baik kita syukuran atas segala nikmat Allah. Masih banyak kok nikmat Allah. Iman Islam masih ada di kita. Jangankan peribahasa kasarnya naik, andai kata semua kenikmatan alam dunia Allah ambil, tapi ada iman Islam, gak ada apa-apanya. Jauh ya. Kalau kita susah di dunia berapa tahun Bang Ferry? Berapa tahun kita susah di dunia? Ada batas gak? Ada batas. Tapi kalau hati masih ada iman Islam, senajan susah, bakal menemukan kebahagiaan yang hakiki. Bahkan orang susah pun punya bahagia, bukan letaknya di duit. Dia punya ketenangan. Kadang-kadang walaupun dia susah tapi punya ketenangan. Usaha kagak, ya kan? Istri nggak punya, rumah kagak punya, tapi tenang. Lewat mana coba? Lewat ingat ke Allah. Lewat dia sendiri sering ngaji ta'limul muta'alim atau ngaji apa gitu. Peribahasa kasarnya ngaji dah gitu ya. Nah ini ya, maka penting kita supaya tidak menambah kesusahan diri kita sendiri, maka kudu punya hati yang selalu bersyukur. Ciri bersyukur selalu senang apapun yang terjadi. Sakit senang ya, susah senang. Sebab apa? Kita mandang nikmat Allah yang lebih besar daripada yang diambil gitu. Nggak beda kita ke orang, maka kita jangan gampang selek sama orang. Baru salah dikit aja kita udah selek, baru salah dikit aja kita udah marah sama temen. Jangan sampai kita pandangnya mana nih, dia teh walaupun karena ngeselin dulu banyak kebaikannya ya kan, modelnya gitulah kita mikirnya. Walaupun si anu karang tegeningan kamu kita resenya sekali, tapi dulu bagernya berkali-kali. Nah itu makanya supaya ngejaga kita jangan gampang marah ya ketika teman kita ada salah sedikit ya manusia ya. Ini jangan sampai berkepanjangan, apalagi ada dendam di antara kita sesama teman ya, atau sesama masyarakat yang lain ya. Jangan berkepanjangan. Kalau dendam bahaya luar biasa kalau punya sifat dendam ya. Maka penting kita mengaji supaya nata hati kita, jangan sampai salah arah. Bab banyak cara setan ketika kita sudah kehilangan arah untuk menghancurkan agama kita sendiri. Kita keluarga serumahan bisa hancur gara-gara setan. Ada celah kitanya tadinya lewat suudzon sama istri kan, lewat buruk sangka sama istri, lewat buruk sangka sama orang tua, sama anak dan lain sebagainya, timbul pecah. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi tetap kita kudu punya sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik supaya apa? Enggak celaka dunia akhirat. Ya, jangan sampai udah mah kita susah di dunia, akhirat ngelusus susah. Bagian susah di dunia, ya yang penting akhirat jangan sampai kita susah. Kepengen senang di dunia, semua kepengen senang gitu kan. Siapa sih yang kepengen senang di dunia? Ya, maka tentu kita harus punya rasa syukur dulu. Kalau ciri orang gak bersyukur, hatinya selalu gelisah, hatinya selalu galau, pusing ya. Padahal mah nikmatnya masih banyak ya. Orang punya duit pusing, padahal masih bisa makan, masih bisa ngopi, ngerokok,
bagian dia penting mual selamanya kita susah ya, kalau mau berubah asal mau berubah ada jalannya supaya nggak susah. Mana jalannya? Salah satunya syukur gitu. Lewat syukur begitu. Kedua, yang ada bisa menghalangi daripada kesenangan itu adalah dosa. Maka dosa mana? Istighfarin maka. Sulit be hidup. Asa hina be hidup teh sama orang dihina baik. Rasa sama orang teh dihina baik, rasa sulit baik, rasa duit sempit baik. Bahwa ada dosa. Dosa mana? Dosa kecil maupun dosa besar. Nah kita selaku anak-anak mah bu, siapa sangka dosanya sama orang tua nggak tahu. Ya pernah nggak ngelawan sama orang tua? Pernah nggak ngebentak atau ngebantah orang tua? Kalau pernah buru-buru minta maaf. Itulah yang menghalangi kesenangan, kebahagiaan, juga masalah rezeki. Itu yang halangi. Ya. Jadi tahan ke Allah. Aturan mau nyampe kesenangan jadi kejadian sebab ada dosa. Ya maka buru-buru kalau kita ada perdosaan dengan orang lain ataupun dengan orang tua ataupun dengan Allah, cepat-cepat diistighfari, ditaubati ya, supaya apa? Terbuka sebentar. Keuangan terbuka, jodoh terbuka, pokoknya mudah terbuka semua target. Ya, yang penting kita syaratnya ya taubat dulu. Dah ini barangkali sekelumit supaya kita ada kejadian seperti ini ramai di medsos saling caci saling maki, jangan sampai kita diadu domba sama setan gitu ya. Tetap kita bersyukur. Nah, apapun yang terjadi yang penting kita berdoa mudah-mudahan apapun yang terjadi kita bisa melewati. Kalau mahal mudah-mudahan ada duitnya buat beli. Ya, bikin mahal baik ada doa duitnya beli. Maka mendoa ke Allah minta sebab Allah yang mengendalikan semua. Nah, atau sebaliknya kita doakan mudah-mudahan pemerintahnya bisa berlaku adil. Jangan buat kita doang, buat semua rakyatnya biar enak. Capek kita cuman menjibir di medsos, nggak ada gunanya. Ada gunanya didengar yang mual, ya, nambah dosa ya iya. Didengar yang mual nambah dosa iya. Kita cari cara bagaimana supaya bisa sejahtera buat kita. Maka intinya mah cara Allah. Mana cara Allah? Wasta'inu bisabri wassalah, dan meminta pertolongan kalian gitu kepada Allah bersabar dulu. Bagian mahal biasa orang kembali gitu. Wassalat juga dengan banyakin salat ya, minta ke Allah. Lewat kita berdoa sering kumpul doa bersama, bila orang kedobrak pintu langit ya kan, sehingga Allah turunkan rahmat, diberikan kemudahan semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah ila hurufin nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi syuhada wa ila arwahi abaihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa kulli mas'ulin ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil wa ila arwahi a'immatil arba'in min al-mujtahidin wa qallidihim bi dini wa ila arwahi syuhada was salihin wal awliya wa ulul hamil ar-rasul bil anni wal yakin aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha wa jibaliha wa awliyatiha wa uzuzu lil abad sayyid syaikhul awliya bi rabbati wal musmadani wa sya'bil fadil jilani radhiyallahu anhu wa uzuzu lil harati abi sayyiha shaykhina syekh Hasan Ali Asyadili al-Hasani Allah yuhida rajatul jannah wa yanqulu bi asrari man warihim wa yu'bar mutim alaina wa bil harati abaina wa abaina wa ummatina wa ummati ummatina wa ajdadina wa ajdadi ajdadina wa jaddadina wa jaddati jaddadina wa ahwalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa li masyayikhina khususun.
ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله وسلم هذا الكتاب Syekh Abdul rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ghuslu fayajibu, dan adapun mandi fayajibu maka wajib ini mandi ala rajuli atas laki-laki wal mar'ati dan perempuan. Idza kharaja apabila keluar li ahadihima terhadap salah satu daripada laki-laki perempuan apa maniun mani piyak dotin di dalam melek au naumin atau tidur walau kotrotan walaupun satu tetes. Wa idza walajat wa idza wulijat, dan apabila dimasukkan apa al hasyafatu hasyafah fi duburi di dalam dubur au kubuli atau kubul. Wa illam yakhruj, dan walaupun tidak keluar apa maniu mani wala waqa'a, dan tidak datang apa al intisyaru ngeceng. Wa yajibu, dan wajib alal mar'ati atas perempuan idan qata'a apabila terputus apa haiduha haid ini imro'ah au nifasuha atau nifasi imro'ah au waladat atau melahirkan ini imro'ah walaupun luqatan walaupun segetih atau darah kimpel. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kemarin setelah kita membahas perkara yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu kemarin yang pertama adalah memegang kemaluan bangsaan ada kubul maupun dubur. Kemudian keluar perkara salah satu daripada dua lubang gitu ya, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya. Mahram dari mana? Mahram dari tiga. Ada mahram nasab, ada mahram rodor, ada mahram musoharah. Mahram nasab berarti turunan berarti ke bawah anak, cucu, cicit, turunan ke atas nenek, ya uyut, itu turunan tuh. Ke pinggirnya mana bibi sebapak atau bibi seibu, ya bibi itu bukan bibi ipar, bibi sebapak atau bibi seibu, ya. Atau bibi sebapak seibu, bibi ya. Adapun ke anak bibi udah enggak, ke anak bibi udah enggak, ya batal wudu dia ke anak bibi. Jadi banyak batasnya bibi, sampai uwa, ya ndek kita. Nah anak ndek udah batal, ya. Tuh juga masih turunan nasab itu ke bawah juga mana anaknya saudara. Anak saudara itu anak saudara baik abang maupun adik, anaknya adik, ponakan berarti itu teh masih enggak batal wudu ya. Tuh segitu berarti nasab tuh senasab. Semusoharo bagaimana? Musoharo mertua itu bapak ibu mertua ibu mertua. Sama seperti nasab anak-anaknya ya. Maka anaknya mah haram dinikah doang kan, kalau lebah wudu batal. Contoh kita nikah apa sebutnya ada ipar ya, ada ipar. Nah ada ipar mah batal wudu kan, kalau dinikah haram, kalau kena wudu batal ya.
istighfar. Nah, juga ke mana ada rodok sesusu. Nah, ini panjang ya, zaman sekarang udah jarang sesusu ya. Nah, itu. Kemudian apalagi yang membatalkan wudu? Hilang akal. Ya. Nah, itu hilang akal sama kecuali tidur dalam keadaan duduk. Nah, sekarang apa? Wa amal ghuslu dan adapun mandi, maka wajib ini mandi ala rajuli wal mar'ati, wajib atas laki-laki maupun perempuan. Kapan wajibnya mandi? Idza akhraja li ahadihima maniun, apabila keluar daripada salah satu laki-laki maupun perempuan apa mani itu ya, mani. Nah, kalau ada laki-laki perempuan keluar mani itu, seperti biasa sebab sakit ataupun nggak sakit gitu, tetap hukumnya wajib mandi. Nah, di dalam mandi wajib untuk dibersihkan semua. Kemudian fiyaqzatin, baik itunya mah keluar di dalam kita keadaan melek atau tidur, walau kotrotan, walaupun hanya setetes keluar. Nah, setetes keluarnya tetap wajib mandi ya. Kemudian wa idal buliyat al hasyafatu bidubur, wajib juga mengeluarkan atau wajib mandi apabila memasukkan hasafah ke dalam dubur atau kubul, baik punya orang maupun punya sendiri. Dubul atau kubul atau dubur ya, dua-duanya tuh ya. Wa illam lam yakhruj maniun, walaupun tidak keluar mani, walaupun enggak keluar mani tetap dia wajib mandi ya. Walaupun enggak keluar mani, walaupun baru ngantel tetap wajib mandi. Dubur begitu juga ya, lubang salomnya baru ngantel tetap wajib. Walau waqa'al intisyaru, dan walaupun tidak sampai timbul ngaceng, kagak ngaceng di antel-antel bae, tetap baik wajib mandi. Kalau udah pantel mah dia ya udah peluh, senajan peluh gitu ya. Wa yajibu, dan wajib alal imra'atin atas perempuan, idan qata'a, apabila terputus apa haidnya au nifasuha, atau nifasnya, atau melahirkan, walaupun hanya darah kimpel alias keguguran, wajib mandi setelah melahirkan, setelah haid atau nifas. Ini ya wajib mandi. Kemudian satu lagi tanda wa fardul ghusli, dan adapun fardu mandi itu isnani dua. Al awalu, adapun yang pertama itu niat taharati, niat sesuci ila sholati, untuk melaksanakan sholat, aurafil hadasi, atau menghilangkan hadas akbar, aurafil hadasi akbari, atau menghilangkan hadas besar, au nawima, atau seumpamanya biqalbi, di dalam hati, ma'awali juj'in, serta permulaan juj'yak silu, yang membasuh ini seseorang terhadap juj min badani, dari badannya. Fagosalatun qoblah, dan adapun mandi membasuh qoblah sebelum niat itu la yasihu, tidak sah. Fayajibu, maka wajib apa i'adatul ghuslihi, mengulang mandinya, ba'daha, setelah niat. Jadi di mana kefarduan mandi ada dua. Yang pertama niat sesuci untuk melaksanakan sholat ya, niat sesuci atau untuk melaksanakan sholat. Saya niat mandi supaya diperbolehkan sholat, berarti niatnya mandi besar itu. Saya niat mandi supaya menghilangkan hadas besar, boleh. Atau saya niat mandi supaya menghilangkan hadas junub, haid ya, dan lain sebagainya. Yang penting ada bahasa niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jadi niatnya nggak harus bentuknya kretek ya, asal udah mandi dia lagi pas mandi keingetan ini mandi besar ya, hukumnya wajib, maka sah seperti itu.
Ya, kapan membasuhnya? Mulai niatnya ketika membasuh juj dari mana be arahnya. Sebab mandi mah enggak seperti wudhu. Ya mau dari bawah mau dari satu juj dia. Jadi enggak ada dari atas bawah dulu enggak. Ya mandi bebas. Kan ada cara-cara mandi yang memang diajarkan oleh para guru kita. Itu Maulana Habib Lutfi. Yang pertama kaki dulu. Pundak habis kaki pundakan kanan, habis pundak kanan pundak kiri itu cara mandi. Baru tengah. Ya. Jadi jangan langsung sekaligus. Sebab banyak orang-orang kena penyakit, kadang-kadang bukan karena makanan, kadang-kadang cara mandinya salah. Maka mandinya caranya. Apalagi mandi pagi dulu basuh, siram kaki. Pada lamaan dikit, siram pundak kanan, siram pundak kiri, baru semua basah. Ya, cara mandi. Nah juga di dalam mandi, kalau mau mandi besar, hilangkan dulu kalau ada najis mah. Najisnya niatkan mandi menghilangkan najis, beres niat mandi menghilangkan najis, niat mandi hadas besar. Ketika kita sebelum pakai sabun, maka sebelum pakai sabun rapikan dulu mandinya. Sebab apa? Nanti kalau pas pakai sabun baru diniatin, jadi takutnya mustamal airnya jadi nggak suci teh ya kena sabun. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi sebelum pakai sabun udah kita niatkan dulu, niat mandi besar. Mari rapihkan semua tuh yang kudu dibasuh, yang udah pernah kita bahas banyak yang dibasuh ya. Asani wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya. Enggak panjang lebar. Belum dimutolaah intinya ya. Mudah-mudahan ada faedahnya sedikit atau banyaknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ada pertanyaan. Parada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa ala minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal jahilin wa Allahumma yassir lana umurana wa qasir alaina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala rabbana hamdan min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika